Nah, kebijakan dari DPD sama DPW, kalau misalnya ternyata DPD tidak melakukan verifikasi yang online, ya kan, itu otomatis DPW akan melakukan verifikasi. DPW tidak melakukan verifikasi secara online, itu maka DPP akan melakukan verifikasi secara online. Gitu loh. Nah, untuk yang sifatnya massal ini, itu verifikasi sudah dilakukan oleh masing-masing DPW, DPD. Dan itu tidak perlu verifikasi ulang, ditelepon orangnya, betul apa tidak KTP-nya, tinggal di mana, dan sebagainya, nomornya benar apa enggak, itu enggak ada. Nah, kalau yang online, itu ada verifikasi, gitu. Nomor anggotanya juga belum kelihatan. Kalau yang massal ini, nomor anggotanya sudah kelihatan. Dan dia, pada saat itu juga, kalau misalnya dia mau minta nomor KTA, itu dia langsung bisa dapat KTA. Tapi kalau misalnya dilakukan secara online, itu ada proses lagi, pengiriman KTA-nya, tolong bantu percetakannya. Nah, dan itu nggak ketahuan tuh, kalau online siapa aja yang mau dicetak. Nah, itu beda lagi nanti koordinasinya yang online gitu loh. Jadi ada online sama offline secara massal. Nah, yang masalah ini ya dilakukan secara massal dan itu langsung terverifikasi pada saat Excel ini dibuatkan. Itu sih. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya lakukan oleh DPW, tergantung kebijakan DPW-nya. Kalau misalnya memang ada orang yang bisa bantu itu, dipersilakan. Gitu. Cuman DPW pun punya kuota masing-masing. Jadi kemarin itu ada kuota yang di DPD sudah habis, 600 orang, 600 belangko sudah KTA sudah habis di dalam belangko itu. Nah, itu ternyata mereka kurang belangkonya. Nah, itu melakukan DPD yang melakukan. Nah, DPD melakukan itu tapi nomor kuotanya habis. Nah, itu bisa menggunakan kota-kotanya dari DPW. Jadi DPW melakukan. Jadi KTP yang mungkin kota udah habis dikirim ke DPW, Mas ini saya kotanya habis, tolong dilengkapi di DPW aja deh gitu. Itu silakan. Kayak gitu. Jadi menggunakan kuota nomor DPW. Gitu loh. Nah, kalau misalnya DPW yang memberikan DPD memberikan KTP semua ke DPW, otomatis nanti itu koordinasinya itu ada DPW keanggotaannya. Kayak gitu sih menurut pendapat kita. Jadi kalau bisa DPW itu kelihatan, ketahuan anggotanya berapa. Sesuai dengan target-target yang kita inginkan itu kemarin, Mas. Gitu. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Pak Putra. Ya, Waalaikumsalam. Pak, mau nanya Pak, ini kan berapa kali saya ada nemui kendala untuk di nomor KTP yang kelahirannya tahun 2000 Pak. Oke, itu akan jadi siap. Oke, di sini ada kendala jadi memang. seratusan. Oh gitu Pak. Betul. Oke, jadi kemarin sudah ada dibahas ya masih. Jadi untuk ada dua kendala kemarin karena kita tidak ya mohon maklum karena ada beberapa. Jadi ada KTP yang memang anggotanya itu di atas umur ya di bawah umur 20. Di atas umur 20. Nah, kalau diperhatikan, kalau saya lihat saya sharing dulu ya. Saya coba sharing yang ini. Di file itu saya sharing. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Dan ini perlu dilakukan oleh DPW dan DPD. Jadi kalau misalnya nanti ada penemuan seperti itu, kemarin kita minta tolong. Terima kasih Pak, mohon izin Pak. Ya, kemarin kita minta tolong, ini Mas. Jadi kalau misalnya lihat di sini, itu ada revisi sebenarnya umur. Jadi kalau misalnya nanti ada kendala itu, kemarin kita minta masing-masing DPW sama DPD untuk perubahan ini, gitu loh. Jadi ada revisi memang, ini mohon maaf sebelumnya, jadi ada tanggal lahir yang kalau misalnya di tahunnya dia lahir di 99 tahun 1999 ke atas, itu nggak dikenal. Nah, kemarin sudah itu kemarin dari DPD mana ya, dia menginformasikan, jadi kemarin akhirnya memutuskan, nah ini yang harus diperbaiki. Jadi untuk yang kolom di G dan kolom I-nya itu bermasalah karena umur dan tanggal lahirnya dikenal tidak sesuai. Yang G ini nih, yang G saya sharing ini ya, saya sharing layar. Oke. Oke. Di layar kelihatan Mas ya? Di layar. Kelihatan Pak. Oke. Jadi yang di G contoh mungkin bisa. Yang di G sama yang di I. Jadi kalau misal kemarin itu yang umurnya
19 tahun dianggapnya umurnya 100 berapa gitu ya, kalau nggak salah. 119 Pak. Ya, kemudian tanggal lahirnya juga bukan 2001 kan, tapi tahun berapa gitu, 99. Ya, betul. Nah, itu kejadian, makanya kemarin itu minta tolong direvisi, ini berlaku untuk semua. Karena sudah terkirim kemarin itu berlaku untuk semua, karena kita kirim datanya kan banyak ya, hampir 512 ini. Nah, itu G sana I-nya. Nah, yang formula yang harus dirapikan itu formula yang ada di kolom di G-nya. Kolom di kolom di BL-nya. Nah, ini formula ini nih. Nah, ini yang bermasalah. Kemarin itu isinya formulanya cuma right, BH sama 2 kan. Nah, itu diketik aja copy paste dari yang ini copy paste. Jadi kalau misalnya saya coba buka file yang salah ya, yang masih salah. Saya buka file yang DP, ini DP apa? Saya coba buka DP apa? DPD mana? Samarinda Pak, DPD Samarinda. Ya. DPD Samarinda itu wilayahnya Kalimantan Timur Pak. Kalimantan Timur. Oke, ini Samarinda ya. Jadi kejadiannya contohnya gini, misalnya Samarinda kodenya berapa sih? 364 ya? 6472 ya. Enable dulu. Bentar ya. Oke. Samarinda 6472. Siap. 6472 kodenya, wilayahnya berapa sih? Biasanya berapa sih? Contohnya 209 17 12, berarti dia umurnya 2000 ya, 2000. 63050. 63. Iya Pak, 63050 berarti bukan KTP Pak. Pindahan. Oh, 50 bukan 63 pindahan ya. 63050 63050 63050 1420 1420 8030 8030 005. Oke, namanya Raudatul Jannah. ya kan? Jadi umurnya segini ya? Kita perhatiin. Iya Pak. Ya kan? Iya. Jadi umurnya sekian kan? Iya. Nah, ini kesalahan. Jadi kemudian 1903 ya kan? Iya. Dari sini aja udah salah. Nah, itu kesalahannya ada di kolom BL. Jadi kalau misalnya rumusnya kita lihat, ini teknis memang, tapi mungkin insya Allah bisa belajar semuanya semakin ke depan, soalnya pasti teknologi berkembang terus dan kita harus pelajarin generasi KBL. Nah, ini salah. Nah, ini kan rumusnya ini ya. Iya Pak. Itu copy paste aja dari yang kemarin saya sharing, itu rumusnya. Jadi kalau kayak gini nih, ini kan ada rumusnya nih. Ini copy, pindahin ke sini, paste value, paste formula. Nah, udah bener Mas. Perhatiin nih, umurnya bener nggak? 18? Iya, bener. Ya kan? Nah, itu. Jadi caranya itu doang. Jadi caranya. Coba diulang Pak. Ini kan, kan ini BL-nya udah bener. Nah, biar nggak terjadi kesalahan lagi di kolom di bawahnya, ya, di kolom di bawahnya itu tinggal kayak gini sama, terus klik yang di atas kiri titik nih, klik 2 kali. Nah, udah. Jadi rumusnya di bawahnya sama semua. Gitu. Jadi kasih bawah klik semua. Jadi nanti nggak akan kejadian lagi nih nanti di kolom berikutnya. Nah, ini diharapkan sangat diperhatikan, mohon perhatiannya sangat gitu loh untuk semua DPW dan DPD untuk lakukan ini. Karena kalau kita tidak lakukan ini, otomatis nanti yang muncul umurnya umur di atas itu, gitu loh. 100-an gitu. Gitu. Karena udah beda abad kedua sama abad 20 sama abad 19. Iya. Gitu. Izin Mas. Pak, bisa diulang Pak tadi Pak. Ya, bisa diulang. Ya, caranya Pak.
caranya sebenarnya tinggal buka file yang terakhir saya kirim. Itu ada file yang contohnya ini kayak kemarin. Jadi ada data pendaftaran saya 2016 revisi ini. Kemudian tinggal copy ini yang di BL yang ada di yang benernya nih. Copy aja. Copy udah gitu paste value. Nih ada formula ini di formula. Udah beres. Terus tinggal klik titik yang ada di bawahnya, klik 2 kali. Udah. Itu doang sih. Nah, kita nggak bisa ngelakuin ini banyak banget soalnya ada 512 daerah. Nah, ini saya berharap dari DPW sama DPD-nya minta tolong sangat untuk bisa revisi ini gitu loh. Izin, Pak. Ini kok